Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara mempersiapkan legasi Bapak bersama Sunlight. Apakah Bapak telah memiliki asuransi sebelumnya, Pak? Ya, saya sudah punya asuransi beberapa sih Mbak Dian. Oke, jika mendengar asuransi, apa yang Bapak ketahui tentang fungsi dari asuransi tersebut, Pak Yusuf? Asuransi cenderung untuk kesehatan sih, khususnya untuk keluarga saya. Dan ada beberapa polis yang lain itu udah saya siapkan untuk hari tua nanti, Mbak. Iya, betul sekali Pak Yusuf. Banyak orang membeli asuransi dengan tujuan untuk perlindungan kesehatan, penyakit kritis, perlindungan jika terjadi kecelakaan, persiapan ibadah, persiapan untuk dana pendidikan dan dana pensiun ataupun dana warisan ya Pak Yusuf ya. Namun apakah Bapak tahu nih Pak Yusuf bahwa ternyata masih ada fungsi lain dari asuransi? Fungsi lain ya Mbak ya, setahu saya sih ya untuk kesehatan, warisan, ya itu aja sih paling ya. Nah, Pak Yusuf, saya akan menceritakan sedikit nih Pak mengenai Bapak Gilbert dan Pak Wira. Jadi, Bapak Gilbert adalah seorang business owner nih Pak Yusuf. Saat ini berusia 48 tahun. Beliau memiliki usaha otomotif yang bergerak di bidang jual beli mobil. Sementara ada Bapak Wira yang juga berusia 48 tahun dan saat ini menjabat sebagai seorang CEO di multinational company. Bapak Gilbert memiliki kekayaan berupa deposito 5 miliar, apartemen seharga 4,2 miliar, bisnis otomotif dengan valuasi bisnis sebesar 5,5 miliar, serta investasi dalam bentuk reksadana sejumlah 1 miliar. Total aset yang Pak Gilbert miliki adalah sebesar 15,7 miliar. Sementara nih Pak, yang namanya Pak Wira memiliki kekayaan berupa deposito sebesar 4,3 miliar, properti sebesar 3 miliar, serta investasi berupa reksadana sebesar 500 juta. Total aset yang Bapak Wira miliki adalah sebesar 7,8 miliar. Nah, ini berarti aset yang dimiliki Bapak Gilbert jauh lebih besar daripada Bapak Wira. Namun Pak, ternyata ada cara nih Pak agar aset Bapak Wira dapat menyamai aset Pak Gilbert dengan cara melakukan diversifikasi aset. Pak Yusuf tahu nggak gimana caranya nih Pak? Wah, gimana ya Mbak ya? Saya kurang tahu tuh Mbak, gimana Mbak? Nah, jadi saya ingin jelaskan nih Pak Yusuf. Jadi untuk Bapak Wira ini kita kurangi aset depositonya dari 4,3 miliar menjadi 2,2 miliar. Kemudian budget 2,1 miliar dari deposito tersebut dialokasikan untuk membeli polis asuransi jiwa yang memberikan manfaat uang pertanggungan sebesar 10 miliar. Dengan skema diversifikasi ini, nilai aset di atas kertas Pak Wira menjadi setara dengan Bapak Gilbert. Wah, menarik juga ya Mbak ya? Betul sekali Pak Yusuf. Nah Pak Yusuf, selain melakukan diversifikasi dan mengembangkan aset, Pak Wira juga melakukan perlindungan aset dan memastikan likuiditas saat jika terjadi resiko tutup usia nih Pak. Orang-orang tetap mengira bahwa deposito maupun reksadana adalah aset yang cukup liquid. Betul ya Pak ya? Betul, deposito sama reksadana itu yang paling liquid sih. Betul sekali Pak, kita semua pasti akan setuju untuk hal itu. Namun, hanya berlaku selama pemilik aset hidup nih Pak Yusuf. Namun, kondisinya akan berubah jika terjadi resiko tutup usia, di mana seluruh aset yang dimiliki Pak Gilbert dan Pak Wira akan menjadi harta waris yang kita tahu akan berpotensi sengketa bahkan menjadi non-liquid asset. Nah, dari ilustrasi cerita Pak Gilbert dan Pak Wira tadi Pak, kita menemukan fungsi asuransi yang lebih luas. Bukan hanya tentang pendidikan, kesehatan, maupun kecelakaan. Di luar itu, asuransi juga merupakan alternatif yang bijak untuk melakukan diversifikasi aset, juga sarana yang efektif untuk melindungi, mengembangkan, hingga mendistribusikan aset yang kita miliki. Menimbang pentingnya peran asuransi dalam wealth management sehingga tidak berlebihan nih Pak jika saya mengatakan bahwa asuransi ini adalah produk yang wajib dimiliki oleh siapapun yang ingin mengelola asetnya dengan baik. Terlebih Pak Yusuf ini adalah seorang business owner. Nah, bagi Bapak seorang business owner, mari saya ceritakan mengapa seorang business owner penting sekali memiliki asuransi. Saat ini, apakah perusahaan yang Bapak miliki itu sendiri, keluarga, atau join bersama partner nih Pak Yusuf? Saat ini perusahaannya milik saya sendiri Mbak. Oh, milik sendiri ya Betul. Pak? Pak Yusuf, saya ingin menceritakan tentang Pak Gilbert yang memiliki perusahaan sendiri sama seperti Bapak.
Nah, Pak Gilbert ini memiliki 2 orang anak nih Pak Yusuf. Anak pertama bernama Susan yang sudah sejak duduk di bangku kuliah dibimbing untuk menjadi penerus usaha keluarga. Sementara anak kedua adalah Aditya yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter gigi. Bagaimana jika Pak Gilbert meninggal dunia? Secara logika, harta dari Pak Gilbert akan dibagi rata antara Susan dan Aditya, termasuk juga bisnisnya. Betul ya, Pak? Betul Mbak, secara logika sih ya seperti itu. Nah, Pak, namun akan ada potensi nih, Pak. Hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang pertama itu bisa jadi konflik antar ahli waris nih, Pak Yusuf. Susan mungkin tidak setuju karena bisnis juga diwariskan kepada Aditya. Karena selama ini hanya Susan yang membantu Pak Gilbert dalam menjalani bisnisnya. Yang kedua, karena hal tersebut kemungkinan akan terjadi masalah hukum nih Pak, dan timbul sengketa yang berkepanjangan terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan usahanya. Lalu jika memang Aditya ikut mewariskan dan bekerja dalam perusahaan tersebut, kemungkinan akan kesulitan berinovasi karena Aditya kurang paham bisnis Pak, dan dapat menghambat inovasi tersebut. Dalam kasus ekstrim seperti ini, mismanagement dapat mengancam kelangsungan perusahaan sehingga dapat beresiko kebangkrutan. Jika kondisi seperti ini, apakah ada solusinya? Jawabannya ada ya Pak, dengan menggunakan solusi asuransi. Yaitu, Bapak Gilbert dapat membeli asuransi untuk dirinya sendiri dengan jumlah uang pertanggungan yang sama dengan valuasi bisnis Pak Gilbert. Misalkan, valuasi bisnis sebesar 5 miliar, maka Pak Gilbert membeli asuransi dengan uang pertanggungan sebesar 5 miliar. Dan menunjuk Aditya sebagai penerima manfaatnya. Sehingga apabila Pak Gilbert tutup usia, maka Susan akan mewarisi usahanya dan Aditya akan mewarisi uang pertanggungan dari asuransi. Hal ini dapat menghindari permasalahan yang kemungkinan terjadi yaitu sengketa waris. Pak Yusuf, seperti itulah fungsi lain dari asuransi untuk seorang business owner nih Pak Yusuf. Faktanya Pak, bahwa ternyata ada beberapa kasus perselisihan ahli waris yang menimpa perusahaan besar di Indonesia nih Pak Yusuf. Di antaranya adalah PT Nyonya Menir, Sinarmas Group, PT Kramayuda, dan perselisihan ini dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan kepada perusahaan. Ini saya ambil sumbernya dari cnbcindonesia.com ya Pak Yusuf ya. Dan ternyata selama tahun 2024 terdapat 2.742 kasus sengketa waris dan waris Islam yang ditangani oleh Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung. Ini saya dapat sumbernya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Nah, gimana nih dengan Pak Yusuf? Kalau boleh saya tahu nih Pak, saat ini jumlah tanggungan Pak Yusuf ada berapa nih Pak? Oh iya, saat ini saya punya 3 anak Mbak. Nah, yang paling besar itu sekarang sedang nunggu skripsinya nih. Kalau yang kedua dia masih SMA dan ini yang paling kecil masih SMP dia Mbak. Wah, rame ya Pak di rumah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Yusuf, berapa nih Pak besar kebutuhan hidup sehari-harinya Pak Yusuf dan keluarga selama 1 bulan biasanya Pak Yusuf? Sebulan ya? Biasanya nih pengeluaran saya tuh ya kurang lebih 30 jutaan sih Mbak. Wah, 30 jutaan ya Pak. Nah, saat ini apakah Bapak telah memiliki asuransi Pak? Saat ini saya punya asuransi kesehatan dan jiwa sih Mbak. UP-nya itu kurang lebih 1 miliar sih sekarang. Oh, sudah punya berarti ya Pak Yusuf ya? Iya, betul. Nah, Pak Yusuf, sesuai dengan perbincangan kita sebelumnya, kami memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak saat ini nih Pak. Kami memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak, yaitu Ekstra Proteksi Legacy sebagai solusi keuangan masa depan keluarga. Produk ini merupakan produk asuransi dari Sun Life yang bekerja sama dengan CIMB Niaga. Saya jelaskan ya Pak mengenai Sun Life Indonesia terlebih dahulu. Sun Life, organisasi jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Termasuk perusahaan Global 500 tahun 2023 sampai dengan 2024. Beroperasi dan berpengalaman selama 29 tahun di Indonesia. Sejak tahun 2009 sudah bekerja sama dengan CIMB Niaga. Selama lebih dari 10 tahun dan juga selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2039. Total aset kami sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 19,4 triliun rupiah nih Pak Yusuf.
Dengan risk based capital 493% untuk bisnis konvensional dan jauh di atas dari persyaratan OJK yaitu 120%. Produk ini merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat meninggal dunia serta manfaat akhir kontrak. Nah Pak, saya memiliki contoh ilustrasi dari produk asuransi jiwa tradisional Ekstra Proteksi Legacy atau kita sebut dengan Expol ya Pak Yusuf, yang dibuat untuk Pak Gilbert. Nah, Pak Gilbert yang berusia 48 tahun membeli produk Expol dengan premi sebesar 2,165 miliar. Dengan uang pertanggungan sebesar 10 miliar dengan frekuensi pembayaran premi sekaligus. Masa asuransi dari produk ini sampai dengan Bapak Gilbert berusia 100 tahun. Jadi, jika Bapak Gilbert saat ini berusia 68 tahun dan mengalami tutup usia, maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 10 miliar dan ditambah dengan manfaat terminal bonusnya sebesar 277 juta. Maka penerima manfaat akan mendapatkan 10 miliar 277 juta 237 ribu rupiah. Jika Bapak Gilbert melakukan penebusan polis pada awal tahun polis ke-40 di usia 88 tahun, maka penanggung akan membayarkan manfaat penebusan polis sebesar nilai tunai yang terbentuk saat penebusan polis dilakukan. 5.933.670.000 rupiah ditambah terminal bonus 795.500.000 rupiah dan polis berakhir. Dan jika Bapak Gilbert berusia 100 tahun dan masih hidup sampai dengan akhir masa berlaku polis, maka penanggung akan membayarkan manfaat akhir kontrak berupa uang pertanggungan sebesar 10 miliar rupiah ditambah dengan manfaat terminal bonus menjadi 11 miliar 34 juta 10 ribu rupiah. Semua manfaat ini didapatkan hanya dengan mengalokasikan dana sebesar 21% dari warisan yang dipersiapkan. Contoh yang berikutnya adalah Expol dengan plan signature 5P yaitu pembayaran tahunan selama 5 tahun. Bapak Gilbert yang berusia 40 tahun membeli produk Expol dengan premi tahunan sebesar 190 juta dengan uang pertanggungan sebesar 5 miliar. Dan frekuensi pembayaran yang dipilih adalah tahunan selama 5 tahun. Masa asuransi dari produk ini sampai dengan Bapak Gilbert berusia 100 tahun. Jika Bapak Gilbert saat berusia 60 tahun meninggal dunia, maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 5 miliar dan ditambah dengan manfaat terminal bonus yaitu 273 juta. Maka penerima manfaat akan mendapatkan 5 miliar 273 juta 286 rupiah. Jika pemilik polis melakukan penebusan polis pada awal tahun polis ke-40 di usia 80 tahun, maka penanggung akan membayarkan manfaat penebusan polis sebesar nilai tunai yang terbentuk saat penebusan polis dilakukan, yaitu sebesar 1 miliar 790 juta 225 ribu rupiah ditambah dengan terminal bonus sebesar 1 miliar 557 juta 868.400 rupiah. Jika tertanggung berusia 100 tahun dan masih hidup sampai dengan akhir masa berlaku polis, maka penanggung akan membayarkan manfaat akhir kontrak berupa uang pertanggungan 5 miliar rupiah ditambah terminal bonus sebesar 7 miliar 726 juta 920.760 rupiah. Terminal bonus adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh penanggung sebagai tambahan dari manfaat meninggal dunia, manfaat akhir kontrak, atau manfaat penebusan polis. Terminal bonus di atas digambarkan dengan asumsi sedang sebesar 7% per tahun, dengan asumsi rendah sebesar 0% per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 10% per tahun. Besaran terminal bonus dapat dipengaruhi, namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistensi produk.
Semua manfaat ini didapatkan hanya dengan mengalokasikan dana sebesar 19% dari warisan yang dipersiapkan. Dari kedua contoh tadi, antara pembayaran sekaligus atau pembayaran 5 tahun, mana yang Bapak rasa tepat untuk Pak Yusuf saat ini nih Pak? Saya buatkan ilustrasinya ya Pak, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Yusuf.